Hai viewers, kembali lagi bersama Indahnya Dunia. Kali ini gue akan ngebahas info-info terupdate di Indonesia. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Yuk disimak videonya. Darahmu tumpah di tanah pusaka, jiwamu mengawal tegaknya Indonesia. Engkau pahlawanku, engkau kusuma negaraku. Selamat Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-76, 17 Agustus 2021. Kali ini kita akan membahas fakta-fakta unik tentang sejarah teks proklamasi Indonesia. Simak sampai habis ya. Sejarah penyusunan teks proklamasi ternyata terdapat sosok lelaki Jepang bernama Laksamana Maeda. Ia menyumbangkan tempat kediamannya untuk menyusun teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Laksamana Maeda merupakan sosok Jepang yang sangat loyal terhadap bangsa Indonesia, terutama pada saat perjuangan memperoleh kemerdekaan. Perwira tinggi Angkatan Laut itu juga sangat menyukai Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa koleksi arsip foto di mana ia menggunakan pakaian adat Jawa saat berpose bersama keluarga di depan halaman rumahnya. Soekarno pernah menceritakan bagaimana kondisi saat itu saat penyusunan teks proklamasi berlangsung di rumah Laksamana Maeda. Rumah itu terlihat banyak orang yang hadir dan terdiri dari para pejuang seperti Mr. Latuhar Hari, Otto Iskandar Dinata, Mr. Teguh Muhammad Hasan, Hairul Saleh, Sukarni, Sayuti Melik, Mr. Iwa Kusuma Sumantri, BM Dia dari Harian Asia, Samun Bakri dari Hokokai, dan beberapa aktivis Menteng 31. Menurut kesaksian beberapa orang, termasuk Soekarno, menyebut mereka semua menanti di ruang depan rumah Maeda untuk menunggu Soekarno dan Hatta, serta Ahmad Subarjo yang sedang menyusun teks proklamasi. Hal yang menarik lainnya di sekitar sejarah penyusunan teks proklamasi adalah ketika Bung Hatta mendiktekan rumusan proklamasi dan Bung Karno yang menuliskannya. Adapun teks proklamasi yang asli itu sendiri sekarang tersimpan rapih di Museum Monumen Nasional atau Monas, Jakarta. Alasan mengapa Bung Karno memilih Hatta sebagai perumus kata untuk menyusun naskah proklamasi itu karena Bung Hatta memiliki kualitas yang luhung dalam memilih kata. Akhirnya setelah Bung Hatta menyetujui alasan yang bernada sanjung itu, kemudian bersedia untuk segera menuntaskan naskah proklamasi dengan waktu yang masih tersedia. Hal yang paling menarik dan belum terbayangkan sebelumnya oleh viewers yaitu ternyata kertas proklamasi yang selama ini kita ketahui berasal dari sobekan kertas buku tulis yang tak beraturan. Hal ini sebagaimana ungkapan Valentina Waluyanti Jonge dalam catatannya pada buku yang sama. Pernyataan Valentina ini juga lebih kuat karena ada beberapa pendapat saksi sejarah yang kebetulan pada waktu itu berada di tempat penyusunan proklamasi. Mereka mengatakan bahwa ketika Soekarno dan Bung Hatta merumuskan proklamasi yang berasal dari sobekan buku tulis. Terakhir, dari hal yang menarik lainnya dalam penyusunan teks proklamasi yaitu menggunakan tahun Jepang saat menerbitkan naskah agung ini. Lalu, mengapa Soekarno dan Hatta melakukan ini ya? Menurut kesaksian sejarah saat itu bernama Nishijima mengungkapkan memang selama pendudukan Jepang, mereka rakyat Indonesia sudah terbiasa menulis tanggal dengan menggunakan tahun Jepang. Nishijima juga mengaku pernah melihat dan ikut langsung menyaksikan perumusan teks proklamasi ini. Menurutnya, tahun Jepang yang ada dalam teks tersebut menggunakan tahun Jepang itu bisa saja menggantinya dengan tahun 1945 jika saat itu ada yang menyadari kesalahan penulisan tahun. Namun ketika kesalahan penulisan tahun terjadi, tampaknya beberapa orang tidak begitu menyadarinya karena sudah terbiasa. Nah, itu dia viewers beberapa fakta menarik di balik sejarah penyusunan teks proklamasi Indonesia. Jangan lupa tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar ya. Terima kasih.